Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita masih akan membahas tentang SKB Professional. Dan materi hari ini kita akan membahas tentang news item. 5 menit belajar bersama Miss Ikwi. Insya Allah kalian akan paham detail news item dan bisa mengerjakan soal-soal tentang news item. Karena news item ini sebenarnya salah satu teks yang ada di jenjang SMA. Seperti apa yang saya bilang sebelumnya, kalau soal-soal SKB itu biasanya ada soal-soal yang mirip dengan jenjang SMP, jenjang SMA, khususnya untuk materi profesional. Jadi jangan bosan-bosan untuk mempelajarinya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Kita ke soal nomor 1. Tolong diingat sekali lagi, baca pertanyaannya terlebih dahulu. Oke, rearrange the sentences into a good paragraph. Tugas kalian di sini adalah merangkai kalimat menjadi sebuah paragraf. Langsung kita lihat kepilihannya. Di sini pilihan A, B, C, dan D memiliki awalan yang berbeda. Berarti sebenarnya kuncinya adalah temukan saja kalimat awal yang pantas itu yang mana sih? A, B, C, atau D? Jawabannya adalah D. Ya, jelas ya, karena di kalimat ketiga itu dijelaskan kejadiannya apa sih, terjadinya kapan sih, dan di mana sih, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah find the correct missing words to complete the paragraph. Kalian disuruh melengkapi paragraf. Kalau kayak gini kuncinya adalah baca kalimat terakhirnya saja. Nggak usah kalian baca full dari atas, nggak usah, baca kalimat terakhirnya aja. Munti was found unconscious with her hand and feet were tied in a bathroom in Taman Sentosa Housing Complex last Tuesday. Kalimat yang tepat untuk melanjutkan adalah yang C, karena di sini ceritanya Munti ditemukan dengan tangan dan kaki terikat. She was suffering, dia itu menderita beberapa luka di tubuhnya. Nyambung kan? Kalau A, B, dan D itu sama sekali nggak nyambung. Soal berikutnya, from the text we know that, berarti tugas kalian adalah cari yang benar yang ada pada teks A, B, C, D. Jawabannya adalah A. The hostage of Indonesian sailor by pirates. Ya, jadi ini ada penyanderaan para pelaut Indonesia oleh pembajak. Kita lihat aja di paragraf pertama juga ada keterangannya. 20 sailors held hostage by pirates. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang ditanyakan di sini adalah what is the social function of the text below? Atau sama artinya menanyakan tentang purpose of the text. Yang namanya news item, purpose-nya adalah to inform. Kalau dilihat dari A, B, C, D, kemungkinan yang benar udah A dan C. Abaikan tuh jawaban B dan D, to tell. Kita lihat, kita lanjutkan untuk jawaban A dan C. Mana sih yang benar? Di sini ceritanya tentang, kita lihat di kalimat yang saya garis bawahi ini menceritakan tentang seseorang yang terkubur. He was buried on 1,500 pounds of pineapple. Jadi intinya tentang seseorang yang terkubur. Kalau kita lihat pilihan antara A dan C yang menjelaskan tentang berita ini adalah A. Inform the reader that a worker was buried in pineapple. Seperti itu cara menjawabnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu pertanyaannya. The suitable conjunction to fill in the blank is bla bla bla. Kalau ada soal seperti ini jangan dibaca soalnya semua. Itu akan memakan waktu yang cukup lama untuk kalian. Ya, kalau ada soal seperti ini kita lihat aja kalimat yang ada blanknya itu yang mana. Nah, di sini ada 3 other soldiers were wounded bla bla bla, an explosion went off near their vehicle. 3 orang terluka, titik-titik, ledakan di dekat kendaraan mereka. Jawabannya apa? Jawabannya adalah after. Jadi ada 3 orang nih, soldier, 3 prajurit terluka setelah ada ledakan atau explosion. Seperti itu.
Soal berikutnya, di sini kita lihat, pay attention to the structure of the text. What is the generic structure of the underlined words? Kita mau bicara tentang generic structure. Di sini adalah kalimat yang pertama, generic structure-nya apa? Kita lihat di kalimatnya, the crew of 20 Indonesian sailors aboard the Sinar Kudus cargo ship were finally freed by Somali pirates on Sunday. Di sini cerita, beritanya apa sih? Di mana sih? Kapan sih? Itu berarti rangkuman dari sebuah berita atau berita yang akan disampaikan, intinya apa? Itu pasti jawabannya adalah newsworthy events, ya. Oke, sekarang kita bahas nih detailnya tentang news item, ya, biar kalian ingat-ingat. Yang namanya news item itu apa sih? News items is a text that inform the readers about newsworthy or important event of the day. Jadi memberitakan, ya, intinya sesuatu yang penting. Itu adalah bentuk news item yang biasanya ada di jenjang SMA. Text news item itu. Oke, berikutnya kita lihat, what is the purpose of news item? The purpose of news item text is to inform the readers about newsworthy or important event of the day. Sama, intinya adalah menginformasikan sesuatu yang penting, ya. Nah, ini dia generic structure-nya adalah NEBES. Kalian ingat-ingatnya NEBES, newsworthy event atau ringkasan rangkuman berita. Biasanya isinya itu ada di nah, kapan, apa sih beritanya, seperti itu. Berikutnya ada background event. Di sini cerita tentang detail kejadiannya atau detail beritanya. Dan yang terakhir adalah source. Biasanya ini sumber beritanya dari mana. Itu dia mengenai news item. Thanks for watching. Dan jangan lupa subscribe and share this channel. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.